Pertama kali nonton itu sempet kedip 2 kali, kayak memastikan ini Jackie Chan nggak sih? Absurd, fantasi, tapi apa imajinatif juga, tapi seru. Aduh, film apa sih absurd, mencolot-mencolot, lompat-lompat gitu, kayak tiba-tiba di multiverse ini, terus multiverse-nya aneh, kayak aduh, terus ini banyak banget aksi-aksi kungfunya, aksi-aksi laganya. Multiverse-nya itu adalah the power of mind sih aku liatnya. Oh ya, power of mind. Gimana tuh? Ini bagian dari kegelisahannya si Evelyn itu tadi. Menurut aku tuh ada maknanya loh rupanya. Terciptanya itu tadi tuh dari madness, dari kesedihan, dari kegelisahan. Jadi terciptalah emosi-emosi itu. Dari emosi. Menurutku sih masih tergolong absurd karena kayak kamu masih ngerasa nggak semua orang bisa nonton gitu iya, ya? saya ngerasa seperti itu. Bahwa setiap discovery, di setiap penemuan, kita tuh adalah kecil dan bodoh. Ya, yeah, we are just stupid and small. Nggak semua orang bisa mengekspresikan cintanya gitu. Wow. Hai guys, welcome back again to Cinetalk. Bisa dong minta tolong suaranya. Terima kasih. Welcome back again to Cinetalk guys, bareng aku. Sekarang di sini ada aku Danti dan pastinya sama saya Kit. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Film apa? Yang lagi tayang lagi di mana-mana. Iya, ini filmnya produksi studio A24 yang keren banget itu. Judulnya Everything Everywhere All at Once. Yes, benar banget. Jadi film ini tuh udah tayang sejak Maret 2022 kemarin sebenarnya di luar sono, tapi baru tayang di Indonesia sekarang. Dan banyak dibicarakan jauh sebelum tayang di Indonesia, dan kita lihat dulu trailernya. Iya, benar banget. Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all of their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you may be our only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Wow, that was really good. He's waiting in the wings. The He universe speaks of senseless things. is so much bigger Script is you and me. than you realize. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. Jadi sinopsisnya tuh dia bercerita tentang Evelyn Kwan Wong, seorang ibu dari keluarga Asian Amerika gitu. Dia hidup di Amerika, dia punya usaha laundry dan dia tuh punya persoalan pajak. Dan di tengah-tengah ngurus, malah dia tuh terseret sama terseret universe gitu, terseret persoalan di multiverse. Gila ini multiverse-nya jauh lebih keren banget ini.
Terus dia ketambahan sama masalah suaminya tuh minta cerai. Terus anaknya tuh ada orientasi seksual yang berbeda gitu. Oke Mas Kit, karena ini emang ceritanya complicated banget kan. Kalian udah dengerin sendiri dari sinopsisnya itu tadi, mulai dari masalah pajak, mulai masalah keluarga, orientasi anak yang nggak bisa diterima sama lingkungan sekitar. Jadi kita emang ngerekomendasiin kalian buat bener-bener nonton ini sih. Nonton sendiri langsung di bioskopnya. Case-nya itu ada Michelle Yeoh. Michelle Yeoh ini dia artis senior gitu kan di Asia. Ada Stephanie Su sebagai Joy Wang, anaknya dari Michelle Yeoh ini. Michelle Yeoh ini jadi Evelyn Wong. Stephanie Su ini jadi Joy Wong, anaknya. Terus ada juga suaminya namanya Waymon Wong. Dia diperankan oleh Ki Hui Kwan. Terus jadi ada namanya Gong Gong. Dia ini bapaknya Evelyn. Kakeknya ya? Kakeknya si Joy. Kakeknya Joy. Diperankan oleh James Hong. Terus ada dia artis senior Amerika namanya Jamie Lee Curtis. Oke. Kalau nonton film ini, kan ini buat kita-kita yang udah nonton. Aku pertama kali nonton itu sempet kedip 2 kali. Kayak memastikan ini Jackie Chan nggak sih waktu bapaknya. Jadi kayak entar-entar nih Jackie Chan nggak sih? Kayak gitu. Atau kita cuma menghantam semua aktor Asia dan Jackie Chan. Aku kayak karena mirip looknya atau? Looknya mirip sih. Tapi kayak setelah kedip 3 kali, bukan rumahnya kayak. Iya, tapi dia kan ada aksi juga kan, dia ada actionnya juga dan actionnya mirip. Bener banget, itu juga yang sempat kedip pertama nih kayak Jackie Chan nggak sih? Kedip kedua kayak ini banyak banget aksi-aksi kungfunya, aksi-aksi laganya itu kayak sempat mikir ini Jackie Chan nggak sih? Tau nggak sih fun fact-nya? Apa tuh? Ternyata dia ini awalnya yang jadi suaminya nih di plot adalah Jackie Chan. Oh sumpah? Sumpah. Serius baru tahu. Nah abis itu kan dia mau ya tapi Jackie Chan-nya ini bukan cuma jadi suaminya doang, tapi jadi pemeran utama juga. Michelle Yeoh ini tetap jadi istrinya, cuman yang diperankan oleh Jackie Chan ini dia adalah pemeran utamanya. Gitu. Terus yang jadi anaknya ini, yang jadi Joy ini harusnya itu adalah Awkwafina. Tahu nggak sih Awkwafina? Wow tahu. Itu adalah karakter rebel Asia. Versi aku suka banget liatnya. Dan menurut aku cocok kali ya kalau dia. Iya, saya bayangin sih kayaknya cocok. Tapi karena bentrok syuting gitu akhirnya ganti sama si Joy ini. Tapi menurut saya 3 orang ini bagus loh pembawaan karakternya. Jadi dia mulai karakter komedi, terus karakter yang serius banget sampai karakter yang bikin haru gitu, mereka cocok banget. Iya. Ada mereka tuh quote-quote-nya atau line-line-nya tuh geblek banget sampai orang-orang ketawa gitu di bioskop saya. Tapi bioskop saya. Keren banget ini. Maksudnya di setiap studio nonton bioskopnya ganti-ganti ya. Di studio itu pada ketawa gitu, geblek banget soalnya line-line-nya. Tapi emang shout out banget buat kru-krunya ya, buat casting directornya. Aku juga suka banget sama stylistnya sih. Aku suka banget lihat baju-bajunya mereka. Kayak ibunya si Evelyn itu bener-bener aku lihatnya kayak lihat ai gitu loh, ai tante-tante Chinese ya. Itu tadi kayak dapet banget karakter keluarga Cinanya itu. Jadi kayak stylistnya itu bener-bener bisa nge-represent karakter itu tadi dengan baik. Jadinya shout out buat krunya, casting director, buat stylist oke banget. Jadi karakternya, feel-nya tuh dapet banget sebagai sebuah keluarga Asian Amerika itu tadi tuh kayak dapet banget sih. Yang saya suka garis besarnya yang saya suka dari film ini itu adalah konsep multiverse. Tapi kalau ngomongin soal multiverse, itu ada yang compare, ini kan multiverse konsepnya, di-compare sama Doctor Strange. Menurut kamu gimana Mas? Kayak setuju nggak? Nggak sih ya? Enggak, maksudnya kalau di-compare iya, karena filmnya itu kan kalau mau compare sama film yang yang ada konsep multiverse-nya ya Doctor Strange memang paling dekat ini kan sama Spider-Man No Way Home. No Way Home, yes. Tapi menurutku beda aja multiverse-nya ini. Absurd, fantasi. Tapi imajinatif juga, tapi seru. Multiverse-nya ini. Jadi kayak dia tuh gimana ya? Memasukkan ke dalam cerita tokoh-tokohnya gitu loh universe-nya ini. Iya, dan mungkin aku bakal balik lagi soal comparison sama Doctor Strange itu tadi. Mungkin menjawab orang-orang yang masih ngomong itu, menurut aku nggak apple to apple sih ya. Soalnya aku ngelihat kalau multiverse-nya Doctor Strange tadi tuh kayak apa ya? Kayak aku lihatnya ya, kayak sorry banget kalau salah. Jadi kalau aku lihat Doctor Strange kayak yang filmnya Marvel, itu kayak emang udah diciptakan gitu kan. Ada entitas Tuhan atau apa, kayak udah ada entitas yang menciptakan itu tadi kan. Already exist ya. Iya, udah already exist. Dan
kalau di sini multiverse-nya itu adalah the power of mind sih aku lihatnya. Wow. Oh yes, power of Nggak, mind. gimana tuh? Aku lihatnya ya, Baru nih. kan ada multiverse banyak banget. Jadi kalau kalian nonton film ini, kalian bakal lihat Evelyn ini masuk di berbagai macam multiverse, kayak ada dunia lain gitu kan. Nah aku lihat ini bagian dari kegelisahannya si Evelyn itu tadi. Jadi kalau Evelyn itu, jadi ini spoiler banget sih tapi Mas, nggak apa-apa kali ya. Jadi dia bakal masuk contohnya. Jadi ada yang dia jadi artis, dia bakal jadi paling Chef. absurd, jadi chef yang itu lucu jadi banget sih. batu. Jadi batu bahkan. Absurd lagi jadi Hotdog itu ntar deh kita bisa next section ya bahas yang gitu. Di sini aku melihat multiverse tadi, keanehan itu tercipta gara-gara kegelisahan dari Evelyn itu sendiri. Jadi sebagai seorang ibu, dia tuh gelisah kalau anaknya kayak gimana. Dari dia gelisah sama anaknya, dia gelisah sama dirinya dia sendiri. Jadi dia mungkin mikir gimana ya kalau aku nggak nikah sama suamiku yang sekarang. Makanya mungkin aku bisa jadi artis. Atau gimana ya kalau aku aku nggak suka, kayak contoh ini aku lihat ya, di sini ada multiverse yang dia bareng sama pegawai pajak itu tadi, atau dia ngelihat pegawai pajak itu sebagai creature yang serem banget itu kan. Di sini aku ngelihatnya ya dia ada kegelisahan sama pajak dan lain-lain, timbullah hal itu tadi. Pokoknya itu bentuk dari ketakutannya dia semua sih, kegelisahan. Mungkin nggak ketakutan. Universe itu adalah bentuk kegelisahan dia tadi. Mungkin juga yang hotdog itu tadi, mungkin dia punya hal yang kayak aduh, dan dia kan di hotdog itu ya, di spoiler banget sih. Kalau di hotdog itu tadi kan dia ceritanya lagi berpasangan dengan jadi pasangannya pegawai pajak dan pasangan lesbi, pasangan sesuka sesama jenis. Dan menurut aku tuh bagian dari kekhawatirannya dia juga. Kegelisahannya sama anaknya ya. Iya, kayak yang kau bilang di sinopsis tadi, si Joy ini adalah dia tuh lesbi, suka sama jenis gitu kan. Dan menurut aku meskipun ibunya itu sudah bisa ya udah aku tahu kamu lesbi, tapi dia belum bisa totally nerima itu tadi. Soalnya dijelaskan juga di beberapa scene kayak ketika dia akhirnya ketemu, aduh makin jauh nih nanti bisa dikat ya. Dia ketemu sama si musuhnya tadi, si anaknya itu, dia masih nanya kan, oh ini yang buat, oh kamu bikin tato itu gara-gara kamu lesbi kan. Jadi kayak itu menjadi hal yang menjadi kegelisahannya dia tadi, terciptalah multiverse itu tadi. Oh iya, masuk akal juga sih. Jadi aku lihatnya itu sih kayak saling terkoneksi, jadi nggak cuma absurd aja. Soalnya emang waktu aku nonton ini sempat kayak, aduh film apa sih absurd, mencolot, lompat-lompat gitu, kayak tiba-tiba di multiverse ini, terus multiverse-nya aneh, kayak aduh, terus berantem kayak nggak jelas. Rupanya menurut aku tuh ada maknanya loh rupanya. Terciptanya itu tadi tuh dari madness, dari kesedihan, dari kegelisahan, jadi terciptalah emosi-emosi itu. Dari emosi. Wah, baru tuh. Gak tahu ya. Iya, sok-sokan gak sih ngomongnya? Tapi masuk akal sih kalau kamu ngomong itu adalah bentuk kegelisahannya si Evelyn gitu. Dan ada yang aneh gak sih Mas ketika dia berusaha untuk masuk ke multiverse itu tadi? Itu aneh banget sih menurut aku. Oh iya, ada iya. Cara mereka masuk ke universe itu memang butuh latihan ya. Cuman ada banyak cara-caranya dan itu absurd menurutku sih. Absurd banget. Kayak dia nggak usah deh, nggak usah diomongin deh yang gitu. Iya, nggak usah. Kalian harus nonton sendiri sih untuk melihat semua keabsurdan dari film ini. Karena emang seabsurd itu, serius deh. Itu kan semua yang dia lakukan untuk unlock ke multiverse itu, masuk ke multiverse itu hal-hal gila, hal-hal absurd banget. Itu bagian dari diri kita sendiri nggak sih? Kadang-kadang kita punya desire, kita punya keinginan aneh yang kita takut untuk ngelakuin itu. Jadi di sini tantangan buat kita buat menaklukkan ketakutan itu tadi. Nah, dari kita bisa menaklukkan itu tadi, kita bisa masuk ke emosi kita tadi. Ya bisa masuk akal banget sih. Enggak, saya baru denger nih yang begini yang nih. pemikiran seperti ini. Soalnya saya kemarin nonton gitu terus saya diskusi sama teman saya, ya compare-nya sama Doctor Strange, ini beda dengan yang di Marvel. Cuman kalau yang menurutmu itu adalah bentuk kegelisahan, wah ini baru nih. Tapi kalau ngomongin multiverse nih, kan ada banyak universe nih. Apa multiverse favoritmu? Batu. Wow. Aneh nggak sih? Wow. Enggak. Jadi di sana ada multiverse batu, guys. Jadi literally Evelyn itu jadi batu, si Joy-nya itu jadi batu. Ya dan itu quiet, dia hening, nggak ada musik, nggak ada scoring. Cuman kita lihat video batu. dan ada subtitlenya yes. gitu. Tapi menurutku, saya suka banget sih kalau kamu bilang itu adalah favoritmu. Iya, setuju. Deep talk gak sih? Deep talk banget.
kayak bener-bener representasi dari Deep Talk tuh yang begini nih. Bahkan justru ada beberapa quote yang di sana itu bagus banget. Apa yang paling kamu ingat di Batu? Bahwa setiap discovery, di setiap penemuan kita tuh adalah kecil dan bodoh. Iya, we are just stupid and small. Itu kayak ngingetin kita gitu loh, kayak setinggi-tingginya kamu kayak kamu bentuk kamu orang tua, kamu siapapun, kamu ada di multiverse manapun, kamu tuh tetap ya udah, kamu masih kecil dan goblok, jadi kamu harus belajar. Kamu harus selalu belajar. Entah kamu sama anakmu, sama pengalamanmu, sama dirimu sendiri, sama emosimu sendiri. Jadi kamu perlu belajar sih buat ngingetin kita aja. Seperti itu. Kalau saya sih yang universe artis, dia jadi artis. Saya suka karena di universe artis itu kayak dia semacam jadi tribut gitu loh buat Michelle Yeoh. Oh, kenapa? Ya soalnya banyak scene-scene yang dia tuh diambil dari kehidupan nyatanya dia. Kehidupan nyata, jadi film aslinya. Film-film yang dia bintangi gitu. Iya, saya suka banget itu sama scene itu ya. Sama universe itu gitu. Aku juga kalau aku di artis itu, aku ngelihat dia kayak mungkin balik lagi kegelisahannya dia ya. Kayaknya dia kayak merasa aku tuh punya potensi loh. Gimana ya kalau kehidupanku nggak sama Waymond, aku bisa jadi artis, jangan-jangan aku bisa jadi orang yang terkenal karena katanya di awal-awal dia juga menjelaskan suaranya bagus kan. Ya udah, jadi kayak part of kegelisahan tetap. Jadi aku suka banget juga lihat multiverse itu. Tapi kalau tadi yang disukai, kalau yang nggak disukai apa? Barengan, kayak kita sama deh. Aku yakin semua orang di dunia nggak sih lebay. Barengan ya. Yang ini harus barengan, please. Oke. 1, 2, 3, hotdog. Serius, kalian harus nonton itu film. Saya nggak suka banget sama konsep dia yang boleh bilang jijik mungkin ya, atau ya bisa sih jijik. Jujur aku jijik karena ada suaranya gitu loh waktu dia blok kayak kalian tahu nggak sih sesuatu yang lengket terus didekatin terus dikeplek-keplek gini suaranya ya opo ya ngono lah. Nggak bisa dideskripsikan, mending kamu nonton sendiri. Serius deh, nonton banget. Kalau favorite scene-mu? Favorite scene waktu dia masuk ke bagel. Jadi di scene itu nunjukin si Joy ini tadi mau masuk ke bagel itu tadi. Terus ibunya itu dari belakang nahan dia. Terus yang itu yang di tangga. Di tangga menuju bagel. Jadi ibunya nahan, di belakangnya lebih sedih lagi ada gonggong itu nahan. Terus juga si kakeknya nahan. Terus aku juga lihat di sini ada si bapaknya tadi Waymond itu menahan. Terus aku juga mungkin kita belum mention dari awal ya. Jadi sebenarnya ini adalah di setiap universe itu tadi, multiverse tadi itu, si Evelyn ini kayak punya misi untuk melawan rivalnya gitu nanti ya. Musuhnya. Dan musuhnya itu adalah? Akhirnya terkuak kalau musuhnya itu adalah anaknya sendiri, si Joy, Jubu. Tapi itu dimunculin di awal sudah kan, kalau iya, musuhnya si Joy gitu. Si Joy musuhnya dari awal. Tapi kan awalnya mungkin masih yang nggak kelihatan gitu kan. Tapi juga scene awal sih ya sebenarnya. Kalau saya favorit scene-nya ada 2 sih. Waktu si Evelyn dia ada semacam flashback gitu, good memory-nya sama si suaminya. Sama waktu dia setelah adegan tarik-tarikan itu, tarik-tarikan yang scene favoritmu itu. Dia kan si Evelyn tuh ngejar Joy ke luar tokonya, ke luar laundry-nya. Dan Mom, just stop. Saya tuh nggak pengen kita itu berdua itu ada di situasi ini gitu. Itu favorit banget bagi saya. Jadi Evelyn dengan suaminya, Evelyn dengan anaknya. Iya. Suka banget. Dan mungkin aku bisa mengutip juga favorit lainku juga kali ya Mas. Tadi kamu sempat bilang yang soal stupid and small. Sebenarnya ini berhubungan sama favorit scene-ku juga sih. Kan yang pertama yang dia tarik-tarian itu tadi. Selain itu aku juga ngelihat sih sebenarnya kayak jadi rantai gitu loh sebenarnya. Iya, aku lihatnya kayak rantai. Jadi Evelyn itu bisa menjadi seorang jahat, creature, makhluk hidup, makhluk yang jahat di setiap multiverse tuh karena ya diciptakan oleh ibunya sendiri. Terlalu banyaknya juga ada kok dia sebut kayak there's a lot of pressure yang dikasih ke Evelyn itu tadi, makanya Evelyn tuh jadi kayak gini. Nah dan si di belakangnya ibu tadi ada si Gonggong, kakeknya juga. Nah kalau kalian juga di awal-awal scene ya Mas ya, itu sempat menunjukkan kehidupan masa lalunya ibunya juga. Buat jelasnya kalian nonton di bioskop sendiri. Jadi ini kayak rantai gitu loh, kayak kamu menciptakan ibu itu sangat berdampak banget menumbuhkan karakter anak. Dan itu juga nggak bisa kita salahkan 100% ibunya karena ibunya tuh gimana kakeknya dulu. Gitu. Apa yang menjadi karakter ibunya sekarang itu adalah
disebabkan oleh si kakeknya itu tadi. gitu. Ya, Terus akhirnya dia balik ke kehidupan normalnya mereka yang akhirnya kejar-kejaran itu tadi, yang kau bilang stop itu. Soalnya waktu itu sempat ada konflik besar, terus akhirnya dua-duanya tensinya sama-sama tinggi dan si Joy itu bilang, kita tuh nggak bisa loh. Kayak aku tahu egoku besar, aku juga tahu ibuku ini, kamu itu egomu sebagai ibu itu juga besar. Ya udah, kita tuh nggak bisa bersama. Aku mau pergi gitu. Biar kita nggak saling menyakiti. Aku suka banget sih itu karena anak-anak ya, namanya juga remaja ya kak ya, pasti punya egonya masing-masing kan. Dan namanya orang tua juga punya egonya masing-masing, jadi kayak wajar sih. Pasti kita ada di suatu momen yang kita ngerasa kayak udah deh bu, aku mau pergi dulu, kayak udah ada momen-momen kayak gitu kan. Terus aku itu lainmu yang bunuh-bunuhan. Oh itu kamu juga suka? Aku juga suka, gimana sih? Yang dia bilang kalau di Star Universe tuh saya ngejar kamu tuh bukan untuk bunuh kamu, tapi saya ingin kamu ngerasain apa yang saya rasain gitu. Wah gila itu. Dan favoritku tuh waktu si yang dia flashback sama good memory bapaknya itu apa, yang sama suaminya itu, bahwa dia bilang si suami ini ngomong kalau aku nggak tahu sih apa yang terjadi, tapi yang satu-satunya yang aku tahu adalah kita tuh harus menjadi baik. Wow itu keren banget. Terus dia sambil nangis gitu kan, terus dia bilang dia balik ke Evelyn, terus dia ngomong I don't know, berbuat baiklah Evelyn gitu. Terus terutama saat kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Iya benar. Itu. Dari sejauh ini kita ngomong ya mas ya, dari sejauh aku juga nonton film, menurut aku ini soal accepting nggak sih? Kayak gimana kamu bisa nerima kekurangan keluargamu, kekurangan dirimu sendiri. Ya terutama kekurangan diri sendiri ya kayaknya. Terus kamu sempat ngomong soal yang scene suami ya, ada tuh mas. Ini awalnya aku nontonnya kayak apa sih aneh, tapi lama-lama waktu dipikir kayak oh wow ini it's about accepting sih, pakai mata-mataan. Gitu. Oh iya. Ya nggak sih? Ya yang suami ini juga gini kan, dia pernah ngomong kan di awal dia ngomong kalau dia masuk ke universe yang jadi artis, terus dia ngomong kalau sebenarnya saya pernah melihat diri saya sendiri di masa depan tanpa kamu dan saya menjadi orang besar. Terus di akhir ternyata dia realize kalau wow saya nggak bisa ternyata hidup tanpa kamu. Dan saya cukup ingin menerima kamu aja. Saya hanya ingin bersama kamu aja gitu kan. Termasuk dia sama ngomong kayak gitu kan ke Joy. Iya. Jujur pertama kali memutuskan untuk menonton film ini karena ini soal action mom. Jujur aku tuh nggak tahu kalau ini film bakal seabsurd itu. Ini kesalahan juga. Aku nggak nonton trailernya mas waktu mau nonton ini. Cuma dibilang kayak it's about action mom. Oke, let's go because it's Asian mom. Aku selalu suka isu-isu ibu-ibu Asia di luar sana. Karena pasti ada kan kayak contohnya ibu Asia yang mengharapkan anaknya jadi ini, terus pressure-nya keras. Kayak gitu sih. Jadi aku ngelihatin juga isu-isu Asian mom di luar sana sih. Yang mana banyak tuntutan buat anak, terus juga dia ekspektasi tinggi buat anak, terus soal ambisi juga, terus kayak Turning Red gitu. Aku waktu nonton itu waktu akhir ya, kayak Turning Red nggak sih, cuma versi complicated aja gitu. Versinya complicated banget sih, dia kayak nonton Turning Red, kan juga Asian mom, ya begitulah. Sama satu lagi yang ini juga isu Asian mom, tapi nggak tahu sih, mungkin isu-isu keluarga di luar sana juga ya. Cara berkomunikasi dengan keluarga dengan baik, iya nggak sih? Antar anak, dengan dia dengan suami juga. Soalnya kayak beberapa scene tuh nunjukin untuk bilang terima kasih udah datang ke rumah, atau ibu kangen sama kamu, jangan lama-lama keluarnya, sering-sering main ke rumah. Dia instead of itu dia bilang apa? Kamu tambah gendut. Jadi kayak kenapa kalian nggak mengucapkan hal-hal manis dan dan baik gitu loh. Kadang-kadang ya kita tahu kamu baik sama kita, tapi kita tuh butuh diucapkan langsung gitu loh. Itu kayak gini kan ya, maksudnya nggak semua orang bisa mengekspresikan cintanya gitu. Wow. Benar, bo. Bo. Kan ngomongin anak kan bo. Tapi benar. Di antara semua apa yang kita bicarakan tadi kok kayaknya bagus-bagus semua, tapi ada nggak? Ada kekurangannya? Apa ada yang nggak kamu suka misalnya? Nggak aku suka. Sejauh ini sih aku suka-suka aja, tapi mungkin aku terganggu sama beberapa scene absurd. Iya, karena menurut aku juga, nggak cuma aku kan, beberapa orang di luar sana nggak bisa terima ada scene-scene absurd dan nggak semua orang bisa mencerna. Saya se-absurd itu guys, kalian harus nonton langsung filmnya ya, karena kalian bakal nonton kayak awalnya tuh apa sih ini, apa sih, akhirnya kayak
oh gini, ada akhirnya tuh kayak oh gininya gitu. Oh maksud ini begini. Aku juga kayak gitu soalnya awalnya Mas. Aku nontonnya kayak apaan sih kok tiba-tiba lompat ke multiverse ini, jadi hotdog, jadi apa, terus tiba-tiba oh it's about accepting gitu. Nggak, maksudmu nggak semua orang bakal sepertinya langsung paham gitu ketika iya. nonton ya. Iya, kayaknya Apalagi nggak semua untuk semua orang ya. mungkin di sini soal apa ya? Di sini kan film soal ibu dan anak ya. Aku berkaca dengan orang-orang di sekitarku juga dong. Seumpamanya aku pingin ajak mereka buat nonton ini kan, buat nunjukin ini loh Bu, ini loh harus accepting, kayak begini nih filmnya. Kayaknya susah juga sih buat menerima itu, karena nggak semua orang kan bisa apa ya memahami plot absurd itu tadi kan. Jadi ya itu tadi. Ya imajinatif banget tapi emang film. Iya. Kalau kamu apa? Kalau Mas? saya dari awal sampai agak ke tengah gitu, kan ini kan filmnya dibagi 3 chapter ya. Pertama Everything. sesuai sama judulnya, Everything, chapter yang pertama yang paling banyak ini Everything ya. Habis itu Everywhere, habis itu baru All at Once. All at Jadi endingnya ya. Jadi saya dari awal sampai hampir Everything selesai itu, chapter pertama hampir selesai itu, saya ngerasa masih butuh waktu gitu untuk mencerna film Betul ini kan? gitu. Nah, jadi kayak maunya kemana sih film ini, tapi habis itu baru ke tengah gitu, oke gitu. Dan bagus banget waktu All at Once. Mungkin juga sesuai judulnya kali ya Mas ya, Everything. Jadi dia nunjukin dulu tuh semua keabsurdan itu tadi. Jadi aku lihat itu kan apa ya, dia nunjukin semua emosi dia tuh, kegelisahannya ditunjukin semua. Makanya dan dia ada kok yang bilang soal dia tuh nggak bisa menghandle emosinya tuh dengan baik. Jadi nggak stabil. Oh ya. Jadi menurut aku Everything tuh nunjukin kekeosan itu tadi, kayak wah ini ada emosi ini dan aku nggak bisa menghandle itu, jadinya chaos gitu. Tapi setelah dia, oh iya aku paham ini emosiku. Terus akhirnya dia masuk ke tahap kedua tadi, Everywhere. Dia mulai kayak memahami dan tahu gimana cara menghandle emosi itu tadi. dan gampang banget gitu masuk ke universe lain. Iya, jadi yang awalnya dia masuk ke universe itu dia bisa ngontrol kayak oh aku pengen jadi begini, tinggal. Ya gitu tadi sih. Oke, jadi kalau ngomongin apa ya kesimpulan dari film ini, review ya. Oh iya ya. Pengumum. Aku lebih ke film sih Mas mungkin. Oke. Dari film yang kita tonton ini aku kayak ngelihatnya ini film tentang accepting sih. Dan emang itu juga menggambarkan sih dia lompat-lompat ke setiap multiverse itu tadi kan melelahkan ya, dia harus bertengkar, dia harus berdarah-darah, dia harus lihat orang bunuh-bunuhan dan itu sangat melelahkan. Dan sama kayak proses accepting itu tadi, nggak gampang loh buat nerima keluarga, nerima diri sendiri, nerima lingkungan sekitar nggak gampang. Itu butuh waktu, butuh proses yang melelahkan bahkan. Itu sih. Jadi kesimpulannya harus ditonton nggak? Ditonton dong. Tonton ya. Kesimpulannya harus ditonton. Harus banget. Coba nonton sendiri dulu ya. Kalau misalnya itu menarik untuk kayaknya ada nih teman yang harusnya nonton ini juga baru diajak kayak. Iya. Soalnya ini menurutku sih masih tergolong absurd karena kayak kamu masih ngerasa nggak semua orang bisa nonton gitu iya, ya? saya ngerasa seperti itu. Iya. Skor? Siapa duluan nih? Oke, 8 saya kayaknya. 8. Bagus. Aku 9. Wow. Oke, jadi sekian review kita. Dan kalau kalian sudah nonton film ini dan kalian punya pendapat lain, punya asumsi lain, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Kayaknya bakal banyak yang punya pendapat beda. Pasti. Tapi kalau kamu punya film panjang, film pendek, atau film dokumenter, atau bahkan series yang ingin kita review di bawah, yang ingin kita review untuk episode selanjutnya Episode maksudnya. selanjutnya, ya juga komen sekarang. di bawah. Iya. Oke. Ya udah. See you di Cinetalk episode selanjutnya. Bye.